Mobil baru kan masih kinclong, ngapain lagi di coating? Nah ini dia sob, hari ini kita akan bahas kenapa mobil baru itu penting untuk di coating. Stay tune. Halo Sobat Seva, balik lagi di YouTube-nya Seva by Astra. Nah kali ini gua udah bareng sama Ko Niki. Halo Ko, apa kabar? Halo, thank you nih, udah main-main dulu. Siap. Dan sekarang gue lagi ada di Autotivo nih, dimana di sini spesialisasinya salah satunya adalah coating mobil. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Ko Niki, nanya-nanya seputar coating mobil, dan pastinya menjawab pertanyaan kita yang di awal. Kenapa sih mobil baru itu lebih baik di coating? Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal coating, gue mau nanya dulu nih sama Ko Niki. Kok, boleh dijelasin nggak kok, Autotivo itu sebenarnya apa sih kok? Jadi Autotivo sendiri kita berdiri dari tahun 2017. Kita basically itu spesialis untuk retailers aksesoris mobil. Nah sekarang kita udah cukup banyak line up produk dan service. Salah satunya ini ada coating, kemudian PPF, aksesoris mobil, kaca film, audio dan lain-lain. Lengkap ibaratnya. Oke. One stop solution untuk kebutuhan aksesoris mobil. Siap. Boleh dikasih tahu kok mungkin outletnya tuh ada di mana aja selain di sini nih? Untuk outlet sekarang kita udah ada di Pantai Dakapuk, di Elang Laut, kemudian juga kita ada di BSD. Rencana kita tahun ini akan buka juga di Makassar dan beberapa kota besar lain di seluruh Indonesia. Oke, berarti tahun ini nih ada plan untuk ekspansi gede-gedean ya kok ya? Betul. Siap. Nah, Ko Niki sendiri udah berapa lama nih kok bergerak di industri percoatingan ini atau perdetailingan ini kok? Untuk coating sendiri dan salon mobil ya kita sebutnya, itu kita udah dari tahun 2017. Oke. Gitu. Jadi dulu-dulu mungkin di bawah 2020 coating tuh masih mahal, masih eksklusif. Nah itu Autotivo kita udah ada untuk coating sendiri gitu. Ya. Nah ini menarik nih kok. Mungkin banyak sobat Seva yang belum terlalu paham juga nih. Sebenarnya definisi coating itu tuh apa sih kok? Diapain mobilnya sih kalau coating itu? Oke, saya coba jelasin singkat ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih bingung sebenarnya coating itu diapain sih ibarat gitu loh. Jadi sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, coating ya, coat. Itu kita melapis lapisan dasar dari cat, base coat, itu kita lapis lagi supaya ada perlindungan terhadap cat mobil bawaannya. Oke. Gitu. Itulah namanya istilahnya coating. Dilapisi berarti ya. Betul, ya? dilapis. Nah kalau bedanya nih, kalau coating kan kadang kita ke tempat coating atau tempat detailing gitu ya. Ada yang 2 layer, ada yang 3 layer, ada yang pakai 9H, 10H, 12H. Nah itu boleh dikasih tahu nggak kalau buat sobat Seva yang mungkin belum paham dan mungkin mau coating mobilnya biar dapat pencerahan gitu. Boleh. Jadi mungkin dari teman-teman audiensnya Seva juga pada saat kalian ingin memutuskan mobil kalian untuk di coating, itu ada banyak variabel ya. Yang pertama pasti di luaran itu ada yang nawarin yang seperti tadi Raffi jelasin ya. Ada yang 2 layer, kemudian ada yang 3 layer, ada yang bahkan ngeklaim sampai 10 layer gitu loh. Padahal sebenarnya untuk coating sendiri 3-5 layer itu udah enough, udah cukup. Jadi lebih penting kalian buat tahu bahan coating konsentratnya itu berapa H. Gitu. Sedangkan di luaran itu yang dijual rata-rata itu 9 sampai 10, ada yang 12. Nah di Autotivo sendiri kita ada yang 20H itu graphene coating. Jadi perlindungannya juga lebih maksimal. Oke, nah ini menarik nih kok. Ini sebagai orang awam ya kok ya. Kalau yang tadi tuh H-nya semakin tinggi artinya semakin bagus kan kok ya? Betul. Nah apakah itu semakin tinggi mobilnya semakin cileng, semakin mengkilat atau gimana kok? Jadi gini, kembali lagi kita ke definisi coating itu sendiri. Jadi fungsi daripada coating ini adalah untuk melapisi cat bawaan kita supaya optimal. Nah untuk mencapai tingkat optimal itu kita butuh dia punya base coat. Jadi pada saat sebelum mobil itu di coating itu ada beberapa layer kan tadi kan. Jadi kita base coat dulu, baru kemudian kita coating dengan ada yang istilahnya 9, 10, 20. Nah kalau pertanyaannya itu apakah mempengaruhi ke hasil mobil yang glowing gitu kan ya? Sebenarnya secara tidak langsung itu nggak mempengaruhi ya. Jadi glowing atau enggak itu penting banget pada saat proses polishnya di awal. Karena sebelum di coating itu kita ada istilahnya 4 steps exterior detailing. Jadi pada saat step-step 1-4 inilah menentukan mobil kita nantinya akan glowing atau enggak setelah di coating. Oke, berarti
bukan dari coatingnya mobilnya mengkilatnya kok ya, tapi Betul. dari polesannya tadi ya. Coating itu perlindungannya, covernya terhadap Oke. si cat bawahnya itu. Nah itu Sobat Seva, kadang yang dijual itu adalah di coating biar mobilnya glowing, biar mobilnya wet look all day gitu kan. Padahal yang bikin wet look all day-nya itu adalah si Proses polesnya. polesnya. Dan juga mungkin cat dasarnya juga kok ya. Ya, cat Kalau dasar catnya- itu menentukan banget tuh. Kalau catnya udah belang-belontang ya mendingan dibenerin dulu. Di-repaint istilahnya. Di-repaint dulu baru di Tuh. treatment, poles, coating dan lain sebagainya. Nah kok misalnya nih Sobat Seva udah mau coating mobilnya gitu ya, udah mantap, udah yakin mau coating mobil. Nah apa aja yang harus diperhatikan kok sebelum mobilnya masuk ke tempat coating atau detailing lah? Oke, pasti ada beberapa variabel yang kita jadi penentu ya. Pertama, kondisi mobil itu sendiri. Apakah kondisi mobilnya baru Oke. atau enggak? Karena kalau mobil yang baru itu cenderung dia punya cat masih optimal. Proses poles pun nggak terlalu lebih complicated dibandingkan kondisi mobil yang mungkin misalkan kondisi catnya udah nggak 100% lagi nih. I see. Pertama karena dia ada water spot, jamur, Ya. kemudian juga banyak baret halus. Pastinya kan harapan kita mobil masukin di bawah coating kan pengennya wah glowing gitu kan ya. Kayak baru. Kayak baru, baru. istilahnya gitu. Nah, untuk kayak baru itu kita kan mesti lihat kondisi. Kalau memang mobilnya banyak scratch-nya, kemudian juga banyak jamurnya, inilah lebih susah untuk kita butuh waktu yang lebih lama dibanding mobil baru. Gitu. Iya. Dan kadang kayak baret-baret yang nggak bisa dipoles itu juga kayak mendingan di repair dulu kok ya. Betul. Atau misalkan penyok, atau misalkan catnya keangkat, itu kan perlu di repaint dulu supaya mobil juga lebih enak lah nanti setelah di coatingnya. Benar. Jadi polesnya itu nggak bisa menghilangkan baret-baret tertentu kok ya. Polesnya cuman kalau udah kedalaman Ya. agak susah juga tuh kayaknya ya. Apalagi cat yang ngangkat biasanya. Bener, karena sayang ketika mobil udah di coating terus tiba-tiba ada baret yang kelewat dicat lagi kan artinya mobilnya mesti diulang lagi kan kok ya prosesnya. Bener. Nah Betul banget. itu tuh mesti diperhatikan. Jadi jangan Sobat Seva asal aja masukin tempat detailing. Sementara kalau tempat detailingnya bener nih kayak Autotivo pasti dijelasin juga kan kok. Ya. Ada yang yang perlu di repair dulu yang mana segala macam. Cuman kalau tempat detailingnya asal masuk aja hasilnya begitu habis di coating udah keluar uang lumayan gitu kan. Ternyata nggak sesuai harapan. Ternyata nggak sesuai harapan. Nah itu mesti dicatat baik-baik tuh tadi tips dari Koniki. Karena kalau di Autotivo itu kita begitu mobil itu masuk kita ada cek fisik ya pastinya. Inspeksi dulu Inspeksi nih dulu. Dia ada chipping nggak? Takutnya kan dia ada chipping, kena stone chips. Nah itu kan beberapa titik yang memang mungkin udah nggak bisa diperbaiki lagi dengan teknik poles doang. Tapi mesti di repaint yang tadi saya bilang. Ada nggak kok pernah masuk Autotivo mobil yang nggak bisa di coating nih masuk terus kayak Pak ini kayak mendingan di body repaint dulu deh full gitu. Ada juga. Oh jadi memang pernah dulu beberapa mobil juga karena memang kan orang banyak yang awam ya. Karena begitu masuk mereka pikir kalau di coating pokoknya mobil gue kayak baru aja gitu. Nah ini kan padahal nggak begitu mekanismenya. Iya. Dia datang dalam kondisi mobil ada yang penyok, kemudian juga ada yang cupnya itu udah chipping di mana-mana. Nah ini udah nggak bisa diselamatkan lagi kalau cuma ngandelin coating doang atau dipoles. Jadi memang kita anjurkan untuk customer tersebut dia repaint dulu dan repair lah ibaratnya. I see. Gitu. Ada juga dulu pernah datang itu kondisi mobil jamurnya parah banget. Jadi datang parah sekali. Nah itu tapi kita masih bisa selamatin ibaratnya. Itu masih bisa kita poles, kemudian kita waxing dan lain-lain itu masih bisa nyala lagi untungnya. Oh, tapi ada jamur yang nggak bisa hilang ada juga kok di mobil. Ada juga. Ada yang memang dia udah nempel sampai ke layer dasar catnya itu udah nggak bisa hilang. Gitu. Itu udah nggak ada solusi lain selain daripada di repaint. Nah ini ada pertanyaan pribadi sih kok sebenarnya. Cuman mungkin Sobat Seva banyak yang relate juga nih. Ada mungkin Sobat Seva yang garasinya belum ada awningnya misalnya gitu ya. Parkir mobilnya di luar. Kayak getah, kotoran burung. Nah itu tuh apakah emang dia nggak bisa hilang nodanya setelah ini akan selalu di situ atau itu bisa di treatment poles segala macam itu hilang kok? Nah, jadi untuk noda seperti getah pohon, terus juga yang paling sering tuh kotoran burung, sebenarnya stain-nya itu masih bisa hilang kalau kita cepet langsung ambil tindakan. Yang berbahaya itu ketika kita diamkan, kemudian dia sudah mengering, mengeras sampai dia nyatu dengan catnya. Nah, ketika udah di poin itu, even kita menggunakan teknik poles pun itu akan susah. Bisa menimbulkan resiko, mungkin catnya jadi tipis karena terlalu panas pada saat proses karena udah diserap sama pernisnya tadi ya kok ya? Betul. Itulah tujuan coating sebenarnya.
Karena kalau mobil sudah di coating, dia ada hydrophobic di seluruh bodinya. Jadi even kena kotoran burung atau apa, dia nggak akan nempel stainnya. Dia akan jatuh seperti daun talas. Kayak daun talas ya. Right. Jadi dilap hilang lagi, Betul. dilap hilang lagi. Tinggal pakai microfiber langsung kinclong lagi dia. Tuh Sobat Seva yang mobilnya masih parkir di luar atau kantornya belum ada parkiran yang ketutup. Ini penting banget nih coating karena tadi ya yang namanya getah sama kotoran burung kan nggak bisa kita hindari kok ya. Nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol, mobil baru dicuci, keluar tempat cucian kena lagi kan, ya mau gimana, susah. Nanti ya lebih baik di preventif tadi kok ya, dicegah. Oke kok, tadi sempat kesebut juga nih, mobil jadi hydrophobic kalau habis di coating. Betul. Nah itu maksudnya gimana kok hydrophobic tuh? Jadi hydrophobicnya itu kita bahasa awamnya mungkin buat teman-teman yang sering dengar tuh efek daun talas. Oke. Jadi ketika mobil itu sudah di coating, dia seluruh bodi akan ada efek daun talasnya. Karena dari pengaruh obat coatingnya tadi, semakin obatnya bagus yang tadi saya bilang, semakin dia konsentratnya tinggi, 20H, makin tebal, hydrophobicnya pun pasti makin bagus gitu. Oke. Jadi itu menimbulkan efek di seluruh bodi itu licin banget. Nah inilah yang membedakan mobil belum di coating atau enggak. Karena kalau kita sentuh, itu akan ketahuan. Mobil yang sudah di coating itu benar-benar licin banget. Nanti kalian siram air pun airnya nggak akan nempel ke bodi. Dia langsung turun tuh airnya. Berarti kalau misalkan lagi nyetir nih kok, misalkan lagi panas tiba-tiba hujan nih di tol, kita bawa ke boot aja ntar kering sendiri mobilnya gitu. Kering sendiri. Even cuma butuh waktu 15 menit sampai 20 menit dia akan kering sendiri. Tanpa meninggalkan bekas air itu? Tanpa akan meninggalkan water spot. Mobil yang belum ada coating kan biasanya water spot kan. Di mana-mana tuh biasanya ya, benar. Ada marker-markernya tuh. Iya. Itu kan jelek. Kayak mobil saya kok. Banyak water spotnya. Kayak butuh di coating nih habis ini. Boleh. Artinya berarti itu tadi kok ya, begitu habis di coating dijamin water spot itu bisa dihindari secara maksimal ya kok? Betul. Jamur, kemudian yang tadi stain karena getah pohon, kotoran. Nah itulah fungsinya dari hydrophobic tadi. Kalau misalkan noda tar, aspal, kan biasanya di bawah mobil banyak tuh, di lisplang aspal-aspal gitu kan. Selama kita langsung lakukan tindakan ya, karena kan memang ketika di coating dia kan udah licin basicnya. Langsung pakai microfiber lap, dia langsung akan hilang. I see. Tidak akan meninggalkan bekas. Jadi ngerawat mobil jadi lebih gampang sebenarnya kok ya? Bener banget. Jadi worry free lah sebenarnya kan. Oke kok, kita masuk ke topik intinya nih. Boleh. Mungkin tadi dari ceritanya Koniki kan kayaknya mobil-mobil yang masuk sini udah yang tanda kutip emang udah dipunya dari lama gitu ya, udah banyak battle scars-nya lah gitu ya, banyak luka-luka pertempuran sehari-hari. Nah, kalau untuk mobil baru kok, ini kan banyak stigma bahwa mobil baru kan masih kinclong, masih kempling dari pabrik, ngapain di coating? Nah, kita pengen kasih pencerahan nih ke Sobat Seva. Apa sih pentingnya mobil baru untuk di coating? Jadi gini, ini juga mungkin jadi masukan juga buat teman-teman audiens Seva yang lainnya. Karena yang tadi Raffi jelaskan ini bagus, karena banyak orang yang pikir mobil masih baru ngapain di coating. Jadi sebenarnya prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Karena mobil itu basically itu sama seperti kita ngerawat muka ya, skincare. Muka saya mulus, apakah saya nggak usah pakai skincare aja? Apakah nggak usah pakai UV misalkan? Karena di Indonesia sendiri itu suhunya berbeda dari negara-negara dengan iklim sedang di luar ya. Kita compare deh misalkan sama Jepang atau Korea yang lebih stable dia punya. Di sini tingkat kelembapannya tinggi, panasnya luar biasa. Switchingnya ekstrim kok ya. Kadang dia hujan, lembab, kotor, dan ini yang menyebabkan mobil baru itu rentan terhadap perubahan daripada warnanya jadi nggak optimal. Nah itulah kenapa penting banget buat di coating, karena kalau warnanya udah turun udah terlambat. Yang tadi saya jelaskan, mungkin di coating pun mau 5 layer, mau berapa layer, kalau dia udah, anggap ya mobil putih deh katakannya. Putih itu cenderung dia akan kuning kalau kita nggak lakukan treatment dengan benar. Nah, mobil baru kita taruh di luar, dijemur, kemudian juga kita nggak pernah treatment apapun, kemudian cuci sembarangan, itu pasti akan lama-kelamaan warnanya turun. Nah, ketika warnanya turun, kita mau coating pun nggak akan seoptimal ketika dia baru langsung di coating. Gitu. Jadi memang idealnya lebih bagus mobil dalam kondisi baru itu langsung di coating. Karena itulah kondisi mobil lagi 100% catnya. Prima-primanya nih mobilnya. Nah, dan kita juga nggak pernah tahu kok ya ketika mobil itu sebelum dikirim ke kita nih sebagai konsumen tuh disimpannya apakah di outdoor, apakah di indoor kan juga. Betul. Pasti soul marks-nya juga kita nggak bisa prediksi sebanyak apa gitu ya. Jadi kayaknya penting juga tuh mobil baru untuk di coating. Nah, Sobat Seva, buat Sobat Seva yang baru mau beli mobil,
Dan beli mobilnya di Seva, kita lagi ada promo kerjasama sama AutoTivo nih kok ya. Iya dong. Kita boleh dijelasin kok apa dapat bonus apa nih sobat Seva yang beli mobil di Seva? Jadi untuk customersnya Seva ya atau audiensnya Seva, kita ada promo potongan diskon hingga 50%. Kemudian juga ada free glass coating. Jadi free glass. For free. Zero ya? Zero. Itu value-nya lumayan, boleh dicek di luaran. Iya. Dan katanya mau ada subwoofer juga kan? Nah ini juga selain daripada coating, kita ada free juga buat customernya Seva, kita ada free subwoofer gitu loh. Gitu. Jadi value-nya hingga 3 jutaan, itu benar-benar free buat kalian. Tuh sobat Seva, ini periodenya terbatas, jumlahnya terbatas, jadi mesti cepet-cepetan ya kok ya? Betul. Kapan lagi beli mobil baru dari dealer, daripada harus keluarin jutaan rupiah lagi untuk glass coating tadi gitu ya, atau mau pasang, mau beli subwoofer gitu, dan dapat promo 50% untuk coating bodinya kok ya? Full body. Tuh, jadi langsung aja untuk detailnya cek di Instagramnya atau di sosial medianya AutoTivo, dan juga nanti akan kita post juga di Seva by Astra. Oke kok, kalau di AutoTivo sendiri nih, abis di coating mobilnya udah rapi, udah kinclong segala macam. Nah, ada garansinya nggak sih kok kalau dari untuk perawatannya dan lain sebagainya gitu? Pasti, jadi untuk coating sendiri semua kita bergaransi ya. Mulai dari yang 3 tahun sampai hingga 5 tahun. Itu tergantung paket coating yang kalian ambil di kita. Oke, semakin tinggi H-nya tadi, garansinya hingga 5 tahun. Oke. Nah yang digaransi itu apa aja kok yang dijamin lah ibaratnya gitu? Jadi yang kita garansi sendiri itu hidrophobic pertama. Kemudian juga perlindungan daripada dia punya coating ya. Jadi nanti setelah garansi aktif pun itu nggak serta-merta, oh ya udah mobilnya bergaransi. Itu 1 tahun harus ada maintenance 2 kali di kita. Jadi pada saat maintenance nanti kita cek lagi, kita ada alatnya infrared buat ngelihat ketebalan coatingnya. Gitu. Kemudian nanti kita treatment lagi. Supaya hidrofobiknya dia tetap ada. Jadi misalkan ketebalannya udah berkurang nanti di reapply lagi gitu kok ya. Betul banget. Tapi tetap dipoles lagi dulu, diulang step awalnya atau tinggal di reapply aja tuh? Kita lihat kondisi mobilnya. Kalau ternyata kondisi mobilnya misalnya, wah ada yang kena serempet dikit, kita fixing dikit. Iya, siap. Nah, ini menarik nih kok, karena kan mungkin banyak sobat Seva juga yang kayak saya nih, budget mahasiswa gitu ya kok ya. Untuk coating kayaknya, wah lumayan juga ya, mesti nabung agak lama nih gitu. Tapi kalau misalkan untuk perawatan reguler dengan dana-dana mahasiswa misalnya, terus tapi pengen mobilnya tetap kinclong tuh ada nggak sih kok di AutoTivo selain coating? Pasti ada ya, jadi kita memang nyiapin paket-paket di luar coating. Memang kalau yang tadi Raffi bilang coating mungkin agak pricey ya. Betul. Kita ada paket treatment juga, jadi paket treatment ini meliputi exterior detailing, kemudian engine bay, terus ada interior detailing yang harganya affordable banget buat kalian. Jadi kantong-kantong mahasiswa bisa masuk sini juga kok ya? Dan itu pun kalian cukup luangkan waktu kurang lebih 3-4 bulan mobil dibawa ke kita untuk di treatment. Jadi nanti kita poles, kemudian kita waxing, dan interiornya juga kita bersihin. Di-dressing lagi semua Di-dressing semua biar rapi semua. Nah berarti kalau untuk regular maintenance-nya tadi kok ya 3-4 bulan ya? Iya. Untuk misalkan abis dipoles, ya kalau bisa balik lagi ya tadi. Betul, nanti kita cek, kemudian kita treatment lagi. Per 3 dan 4 bulan. Betul. Untuk dipoles lagi. Betul. Nah Sobat Seva, jadi kita dapat banyak banget ilmu dari Ko Niki hari ini soal percoatingan ya kok ya. Jadi ternyata nih banyak juga fun fact yang baru saya tahu nih kok. Kayak tadi, coating itu ternyata bukan hanya bikin mobil mengkilat, tapi itu polesannya sebenarnya kan. Terus semakin banyak layernya, ya hasilnya sebenarnya juga akan sama aja kalau dia pakai chemical yang sama. Gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi Sobat Seva juga tentang mengcoating mobil. Nah, kita pengen lihat juga nih Sobat Seva, di AutoTivo ini nggak cuman soal coating mobil kok ya. Ada banyak lagi yang bisa dilakukan di sini ya. Lengkap, seperti yang tadi Ko Niki bilang, ini one stop solution buat para petrolhead. Gitu ya kok. Penasaran? Kita akan keliling-keliling AutoTivo. Simak di video selanjutnya. Gimana Sobat Seva? Seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini bareng sama Ko Niki. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Seva by Astra dan sosial medianya di @seva_by_astra. Kalau lo penasaran untuk kepoin nih di AutoTivo ada apa aja, tanya di Instagramnya AutoTivo di mana kok? Di
Jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Autotivo di Autotivo dan follow juga akun TikTok dan Instagramnya Autotivo di @autotivo. Kapan lagi bisa beli mobil baru, bonusnya segudang dari Seva dan juga Autotivo. Beli mobil baru mudah, aman dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Thank you Koniki atas waktunya. Thank you banget Raffi. See you in the next video.